reputasi ini, Joko Widodo dan Prabowo justru sedang membuka 2,5 juta hektar di Papua. Setelah Jenderal Soeharto, Presiden Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono juga mencoba membuka food estate di Papua sejak tahun 2010. Namanya Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFE. Proyek ini juga gagal. Lalu di lokasi yang sama, Jokowi berusaha meneruskan dengan proyek mencetak sawah 1,2 juta hektar yang juga gagal. Sekarang yang paling siap adalah 1,2 hektar. Yang 1,2 juta hektar. Dan kini, Prabowo yang pernah gagal dengan 600 hektar singkong di Kalimantan justru akan mengulangi di Papua dengan skala 2,5 juta hektar. Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Dalam setiap proyek pangan dan energi di Papua, yang lebih menonjol bukan tanaman pangannya, melainkan untuk energi atau bahan bakarnya. Sawit untuk biodiesel dan tebu untuk industri bioetanol. Ada 10 perusahaan yang diberi konsesi hingga 0,5 juta hektar untuk tebu. Dan 10 perusahaan itu dimiliki oleh satu keluarga saja. Para perempuan Auyu di Bovendigul akan berangkat memancing. Priska Beni membantu menyiapkan perahu. Mereka akan mengumpulkan bahan pangan di hutan untuk persiapan acara penancapan salib merah berikutnya. Priska sudah mengambil posisi memancing. 1.800 salib merah telah dipasang di wilayah adat berbagai suku di Papua Selatan untuk menghalau perusahaan sawit dan tebu. Maria Tebung, yang paling muda, datang membawa hasil. 2 ekor ikan gastor, alias gabus toraja. Sebagai generasi Z, pendidikannya sampai sekolah dasar. Di perusahaan perkebunan seperti sawit atau tebu, ijazah SD hanya bisa menjadi buruh kasar. Tapi ia tak tertarik. Karena kita hidup itu dari alam, kita pancing, juga di darat, bawa anjing, terus bikin pagar sagu, dapat babi, bawa baru kita makan. Jadi kita tidak mau perusahaan masuk. Sementara Priska Beni masih mencari peruntungan. Tapi baginya, menjadi nelayan di Sungai Fofi masih lebih baik daripada bekerja 9 tahun di perkebunan sawit. Sudah pengalaman, jadi kita tidak mau lagi. Seberapa lama ketika kerja itu? Selama di sana. 9 tahun di sana. 9 tahun? Saya baru pulang dari perusahaan. Selama 9 tahun kerja di sawit, bisa punya rumah kah? Atau Tidak. motor kah? Tidak. Johnson kah? Tidak. Cuma makan saja. Pendapatan juga kan tidak lebih. Habis dimakan. Satu minggu libur berapa hari? Tidak libur. Minggu tetap kerja? Tetap kerja. Tidak bisa ke gereja? Hari Minggu kerja. Jadi Dia tidak mengenal agama perusahaan itu. di grup perusahaan sawit Korindo, Priska digaji 2 juta rupiah per bulan dan tinggal di mes karyawan. Tapi gaji itu dipotong bahan makanan atau BAMA rata-rata 1 juta rupiah setiap bulan. Korindo adalah grup perusahaan yang salah satu usahanya adalah hutan tanaman industri dan sawit di Bovendigul dan Merauke.
Di Papua, mereka memakai bendera PT Tunas Sarwa Ema. Perusahaan ini pernah memberi bantuan pada Keuskupan Agung Merauke. Keuskupan Merauke belakangan mengeluarkan pernyataan mendukung proyek strategis nasional di Papua. Umat Katolik yang memprotes sikap gereja tersebut ditangkap polisi. Jadi selama 9 tahun tidak bisa nabung? Tidak, Makan saja. makan saja. Makan saja. Menabung bagaimana? Keperluan banyak. Tidak sampai. Habis di anak-anak uang sekolah. Uang 1 juta itu mana sampai. Mau nabung juga tidak cukup. Sudah pengalaman, jadi kalau di sini perusahaan mau masuk tidak. Dan menu makan siang seperti ini agaknya sulit bagi buruh sawit atau tebu yang digaji 2 juta rupiah per bulan. Generasi Z seperti Maria Tebung atau generasi milenial seperti Priska Beni punya matematika ekonominya sendiri. Sawit untuk biodiesel atau tebu untuk bioetanol tak akan ada bedanya bagi mereka. Perkebunan tebu 1,5 juta hektar di Merauke adalah ide 3 presiden untuk menggenjot penggunaan bioenergi sebagai campuran bahan bakar fosil. Selain swasembada pangan, swasembada energi di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Bioetanol adalah bahan bakar nabati atau tumbuhan yang dapat dicampur dengan bensin. Sama dengan program biodiesel yang mencampur solar dengan minyak sawit. Pertamina saat ini sudah menjual BBM bioetanol dengan campuran 5% yang dipasarkan dengan merek Pertamax Green 95. Tapi pemerintah ingin menaikkan kadarnya menjadi 10% atau E10. Maka ke depan kita akan mendorong untuk ada E10. Kemarin malam sudah kami rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Idenya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang diimpor dan menimbulkan polusi. Tapi bioetanol bukannya tak mengorbankan lingkungan, hutan, rawa, dan manusia. Karena program E10 membutuhkan 7,3 miliar liter bioetanol, maka lahan yang dibuka untuk menanam tebu bisa mencapai 1,3 juta hektar. Sementara saat ini, luas perkebunan tebu di Indonesia hanya 500 sampai 600 ribu hektar. Artinya, butuh lahan baru hingga 800 ribu hektar untuk menanam tebu. Dan 500 ribu hektar diantaranya sedang dibuka di Papua. Hutan yang tadinya untuk menumbuhkan pangan berubah jadi tanaman untuk bahan bakar di jalanan. Kecepatan pulihnya hutan beradu dengan jumlah dan kecepatan kendaraan di jalanan.
dahaga terhadap energi tak pernah bisa dipuaskan. Setelah minyak sawit untuk biodiesel, dunia kini merambah singkong, jagung, dan tebu untuk bioetanol. Benua Amerika, Eropa, sebagian Afrika, hingga separuh Asia kini mulai memakai bioetanol sebagai campuran bahan bakar. Selain perebutan lahan, masa depan dunia juga dibayangi semakin mahalnya harga pangan karena persaingan antara perut manusia dengan tangki kendaraan. Ini adalah lokasi perkebunan tebu dan bioetanol PT Murni Nusantara Mandiri yang mengancam tanah Vincent Quipalo dan orang-orang Ye di Merauke. Beberapa kilometer di selatan adalah PT Global Papua Abadi yang mengancam tanah orang-orang Muyu dan Marin. Dua perusahaan ini adalah bagian dari 10 perusahaan yang mendapat konsesi lahan untuk tebu dan bioetanol di Merauke. Batas konsesi mereka bahkan sama dengan batas negara Indonesia dengan Papua Nugini. Salah satu ciri bahwa peta konsesi ini dibuat di Jakarta dari atas meja. Sama seperti kolonial Inggris dan Belanda ketika mereka membagi Pulau Papua dengan garis lurus pada abad 19. Seakan Papua adalah tanah kosong. Bedanya, meski peta konsesi ini mengatur batas 10 perusahaan, tapi perusahaan-perusahaan ini sebenarnya dimiliki oleh satu keluarga saja. Ini nama 9 dari 10 perusahaan tebu dan bioetanol di Merauke, Papua. 99% saham mereka dimiliki sebuah perusahaan bernama PT Merauke Nusantara Manis. Sementara 1% sisanya dimiliki PT Merauke Gula Mandiri. Tapi saham kedua perusahaan ini dimiliki PT Merauke Sugar Group. Dan perusahaan ini, 90% sahamnya dimiliki pengusaha bernama Angelia Bonaventure Sudirman, serta perusahaan bernama Zico Trust dan Resource Harvest. Lalu 10% lainnya dikuasai PT Papua Energi Abadi, yang pemiliknya adalah Dudi Christian dan Angel Madeline. Sekarang, mari kita lihat siapa mereka. Angelia Sudirman adalah keponakan dari salah satu konglomerat sawit Indonesia, Martias Fangiono. 9 perusahaan di Papua ini berada di bawah bendera Merauke Sugar Group. Dan Merauke Sugar Group hanya satu dari 7 grup perusahaan milik keluarga Fangiono. Ini Martias Fangiono. Seperti Haji Isam, Martias selama ini dikenal